Bapak, kalau istri lagi ngomel, nggak usah dinasehati Pak, percuma. Dinasehati makin menjadi-jadi. Belum pernah terjadi istri ngomel, istri cerewet, terus dinasehati suaminya sendiri langsung sembuh, reda, berhenti ngomelnya, berhenti cerewetnya. Nggak pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Yang ada makin menjadi-jadi. Ketika istri makin menjadi-jadi, dosanya makin besar Pak. Dan ingat Bapak, dosa-dosa istri itu adalah tanggungan suami. Senengen entuk dalil. Oke, mulai sesuk kapan ngomel? Sama niku wong lanang ngene. Suaminya ngomong, istri nggak boleh bicara lebih keras, nadanya lebih tinggi daripada suami, apalagi kamu nyakitin hatiku. Allah nggak bakal ridho. Kamu dosa besar. Nggak apa-apa, dosaku tanggunganmu, wek. Lah terus solusinya gimana? Bapak kalau punya istri cerewet lagi ngomel, Bapak diem aja. Bapak sabar, ikhlas, nerima, Bapak dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Enak Pak, nggak usah nunggu jadi Nabi, gak mungkin Bapak jadi Nabi. Cukup dengan punya istri cerewet, Bapak dapat pahalanya Nabi. Selamat untuk bapak-bapak yang istrinya cerewet, tiap hari dapat pahala Nabi. Makanya wong itu enak kata-kata, oh cerewet, lo aku cerewet ngene iki ngekei ganjaran Nabi yang sampean ben entuk ganjarane Nabi. Bapak. 2, suami diomelin istri, sabar, ikhlas, menerima, pahalanya seperti iktikaf di Masjid Nabawi. Bapak ndak usah jauh-jauh pergi ke Madinah, cukup di rumah. Ketika istri ngomel tak-tak, Bapak duduk plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Udah Bapak nggak usah ngomong, diem aja, tunggu sampai baterainya habis. Begitu baterai habis, berhenti grek, Bapak jawab dikit aja, shadaqallahul azim. Beres. Bapak, istri yang lagi ngomel cerewet itu kalau Bapak imbangi, demi Allah 7 turunan Bapak nggak bakal menang. Wong wedok kamu seokeh Pak, dia nggak akan kehabisan kata-kata. Kita yang keruh-keruh ini untuk berusaha mendekat ke sumber mata air yang bersih, yang jernih, yang bening. Kalau nggak bisa, paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih bening, masih jernih, agar kita mendapat gerojokan air bersih, jernih dan bening tadi, sehingga lama kelamaan keruhnya kita jadi hilang, buteknya kita berubah jadi bersih, jernih dan bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, adik-adik dan seluruh jamaah, siapa yang dimaksud sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, bening, yang harus kita dekati tidak lain adalah para ulama, para kiai, yang ulama beneran, kiai beneran. Karena zaman akhir itu banyak ulama nggak begitu beneran, banyak maaf ustadz kiai nggak begitu beneran, termasuk yang hari ini berdiri pegang mic. Siapa ngomong betul? Nah, matur suwun. Saya ini ukurannya sama kayak rika-rika sampean-sampean semuanya, sama-sama nggak bisa ngaji. Saya hanya mengajak jamaah saudara-saudara yang senasib dengan saya, sama bodohnya dengan saya, untuk mengikuti para ulama yang sanad keilmuannya jelas, nyambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ukuran ulama itu bukan hanya pinter para jamaah. Andaikan ukuran ulama itu hanya pinter saja, yang paling layak mendapat gelar ulama adalah Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu.
kuwi pinter banget, ditekoki apa wae iso jawab. Maka kitabnya nggak perlu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitabnya cukup Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Ukuran ulama juga nggak harus yang berjubah, bersorban, berubel-ubel ndase. Lah kalau standar ulama yang penting jubahan terus sirahe diubel-ubel sorban, lah berarti untuk jadi ulama murah, 500.000 jadi ulama. Tuku jubah, tuku sorban, sirahe diubel-ubel sambil pegang tasbih sing gede-gede kae, terus diputer wer 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 wer, kayak lambene ndremimil. Sulastri 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 wer wer wer, Sumiati 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 wer, Sulikah 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 wer 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 wer, Samsiah Samsiah Supiah Supiah Supiah. Bukan hanya seperti itu, karena gini ya para jamaah, sekarang mulai banyak propaganda anti ulama. Umat berusaha dijauhkan dari kiai, umat berusaha dijauhkan dari ulama. Sesama ulama diadu, dibentur-benturkan, di medsos itu rame agar terkesan di masyarakat bahwa antara ulama, antara kiai gegeran. Akhirnya umat tidak lagi simpati. Lah wong ulamae ya do tukaran. Terus kita orang awam disuruh kayak apa? Nanti kalau umat sudah jauh dari ulama, masyarakat sudah menjauhi kiai, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Halo, halo, tak niki wonten sing model ngoten niku. Wes ora usah ulama, ora usah kiai, ngopo langsung Kanjeng Nabi wae. Wong ulama kiai podo menungsone, mangan podo segone, ngentut podo basine. Memang mangan podo segone, ngentut podo basine, tapi beda dengan kita yang bodoh-bodoh ini. Lah orang yang bilang ndak usah ulama, ndak usah kiai, langsung Kanjeng Nabi, dia ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Gayanya ndak mau ulama, ndak mau kiai. Padahal kita kenal Kanjeng Nabi itu juga dari kiai, betul? Kita kenal Allah juga dari ulama, betul? Coba siapa yang mengajarkan kita tentang Islam, iman, ihsan, kalau bukan ulama, kalau bukan kiai? Dikira sampean bisa sholat tanpa dibimbing, tanpa diajari para kiai, para ulama, langsung bisa sendiri. Allahu Akbar, terus entul-entul jendit-jendit gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek, ewek-ewek. Siapa itu yang ngajari nawaitul wudu aliro pengil hadasil asghari? Siapa yang ngajari usolli fardhos subki rokengateni mustaqbilal qiblati? Kalau bukan para kiai, kalau bukan para ulama. Ada lagi yang enggak mau nerima kitab kuning, katanya udah ketinggalan zaman, nggak relevan, nggak logis, langsung Quran hadis. Para jamaah, keberadaan kitab-kitab kuning karya para ulama itu justru memudahkan kita untuk memahami Quran hadis, karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci detail isi dari Quran hadis. Sampai ke kita udah enak, tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Kalau mau langsung dari Quran dan hadis, sumber pokoknya, rasa-rasanya otak kita nggak mampu, karena kita nggak punya ilmunya yang komplit, betul? Mbah ra semangat kok. Ijen, mohon maaf saya sambil duduk nggih. Ngapunten, gini para jamaah,
ibu-ibu pengen merasakan aroma wangi dari kembang-kembang itu kan enak lewat parfum yang sudah diproses, disuling, disaring, diolah jadi minyak wangi. Bahan bakunya ya kembang mawar, kembang kantil, kembang kenanga, kembang melati, kembang api. Iki nyumet lambemu. Kembang sedap malam. Tapi sudah diolah, disuling, disaring, diproses jadi parfum. Sampai ke kita tinggal make, bisa ngatur aroma pula. Pengen aromanya remeng-remeng ya makanya dikit aja gitu. Pengen sedengan yuk. Nah, pengen semerbak ya 2 botol pakai mandi. Halo lah, kalau pengen merasakan wanginya kembang langsung dari sumbernya berarti langsung nyedot dari kembangnya. Bisa-bisa nggak kuat, nek belieng, bisa kelenger kepalanya ndak kuat. Atau misalnya bapak-bapak emas-emas pengen minum jamu campur madu, itu kan enak yang sudah dikemas praktis, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek. Nah kalau langsung dari sumbernya berarti sama dengan pengen minum madu langsung nyesep, nyedot dari silitnya tawon, malah habu. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kenapa kita harus mencontoh Nabi? Para jamaah, Allah mengutus para nabi itu untuk membimbing, mendidik manusia supaya jadi baik. Kenapa manusia harus baik? Sebab Allah itu punya rencana orang-orang dermasandi semua mau dimasukkan ke surga. Ini baru rencana. Maka syaratnya harus jadi orang baik biar pantas dimasukkan ke surga. Orang nakal ini kalau dimasukkan ke surga nggak pantas. Allah tuh nggak suka dengan hal-hal yang nggak pantas, karena nggak pantas itu jelek. Orang sini nggak bisa bahasa Indonesia ya? Lo tak omongi bahasa Indonesia kayaknya kok padeng pelongo gitu. Kalau saya pakai bahasa Jawa Timuran bisa memahami. Ya ini keuntungannya dan keunggulannya orang ngapak dibanding orang Jawa. Rata-rata orang ngapak itu paham bahasa Jawa, tapi orang Jawanya ndak ngerti bahasa ngapak. Nek wong ngapak kan orang ngapak orang kepenak. Tapi orang Jawa ndak ngerti wong bahasa ngapak itu bahasa aneh. Wis mbok sak karepmu. Kalau nggak paham berarti ya salahnya yang ngundang. Wong elek kuwi nek dilebokke swarga ora pantes. Allah ora seneng karo perkara sing ora pantes. Kaya guru punya murid disuruh sekolah yang rajin, disuruh ngapalke, disuruh semangat sekolah supaya pinter. Sebab guru punya rencana mau ngasih ijazah ke muridnya. Ijazah itu hanya pantas dikasihkan ke murid yang pinter. Murid pinter kalau dikasih ijazah kan pantas. Murid oon garis miring GOBLOK itu kalau dikasih ijazah nggak pantas. Wong goblok kok nampa ijazah. Lolok plonga-plongo. Halo? Ndak pantes kuwi elek. Kaya ana wong lanang cilik ndik kuru sakit-sakiten terus dikei sabuk juara tinju. Kan ya ora pantes, mobat mabit nyekeli sabuke. Ana wong wadon gek rupane ayu banget
dirabi wong lanang welik dan col bandingane bainas sama was sumber minyak. Kowe ora pantes. Nganti akeh sing protes. Emane kurungan kaya ngono apike dienggo madahi manuk bungkringen. Halo. Halo. Nah, ini kita harus paham para jamaah sehingga kita diperintah belajar dan kewajiban belajar, kewajiban ngaji, menuntut ilmu itu seumur hidup. Bahasane Rasulullah minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan sampai masuk kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Saking pentingnya menuntut ilmu, saking pentingnya ngaji, saking pentingnya belajar, thalabul ilmi, sampai Nabi pernah menyatakan, andaikan rukun Islam itu ditambah satu lagi jadi 6, maka rukun Islam yang ke-6 adalah thalabul ilmi. Mbok ora digatekke aku. Umpamane rukun Islam kuwi kok ditambahi. Bapak Ibu, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Umpamanya rukun Islam kok ditambah satu lagi jadi 6, itu yang ke-6 adalah thalabul ilmi. Saking pentingnya menuntut ilmu. Halo, orang berilmu sering disebut ya ora nyaut wong ambek mangan. Saya petentengan kok situ enak-enakan makan. Lho tengah lho. Semoga-moga keselek. Lawang saya petentengan kok situ. Ayu celutak. Halo? Dilanjut gak? Orang yang berilmu disebut moh kurang banter. Lah ibu-ibu sebelah sini nggak ngelihat aku, malah ngelihat itu yang dituntun mau pipis itu mau pipis. Bu, perhatiin aku dong sayang. Katanya kangen sama aku. Kok aku dicuekin sih? Tahu nggak? Aku jauh-jauh ke sini itu demi kamu. Perhatiin dong. Orang yang berilmu disebut pinter. Coba, orang pinter sama orang bodoh sama apa beda? Beda. Quran dengan tegas menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara orang yang pinter dengan orang yang oon. Kira-kira jamaah yang hadir ini lebih banyak yang pinter apa lebih banyak yang oon? Pinter kok wayah ngaji mangan. Oon. Orang pinter dengan orang oon itu ndak sama. Apanya yang ndak sama? Semuanya bareng. Sekali lagi. Orang pinter dengan orang bodoh semuanya nggak sama, gayanya nggak sama. Orang pinter tuh gayanya pantes, orang bodohku gayanya nggak pantes. Orang pinter foto sak foto pantes, selfie sak selfie pantes, posting foto di medsos pantes orang pinter. Tapi orang oon itu foto yo saru, posting yo saru, gak pantes gayane. Karepe pengen menggaya tapi malah guyok ke wong, malah lucu. Jalannya juga nggak sama, melakune wae ora podo. Wong pinter kuwi le mlaku dikawal. Nggak ada orang pinter kok jalan sendirian. Coba lihat
itu para dokter, para profesor, lihat bupati, gubernur, menteri, orang-orang pinter, para ulama jalan sendirian, nggak ada, mesti dikawal. Orang pinter pokoknya jalan dikawal, hadir ke tempat-tempat apapun, kasih tempat yang bagus, VIP, naik panggung. Wong pinter walaupun datangnya telat munggah panggung. Nek wong oon melaku yus dhewean, kluyur terus ndoprok dongsong ngono kae. Halo, ambune lho ora padha. Orang pinter iku ambune sedep, rata-rata wong pinter ki ambune wangi. Lah nek wong oon tengik piye ngono modele, campur lebus ngono. Apa maneh gek ngumpul ngono kuwi, wis ngelumpuk padha oone. Halo, ya Allah, lanjut enggak? Bicaranya juga enggak sama. Orang pinter itu omongane ditunggu wong akeh. Loh, orang kalau pinter kok ngomong banyak yang dengerin. Wong pinter ki omongane dirungokke wong akeh. Ngene iki ana sing ngomong sambang. Ayo coba yang oon naik sini ke panggung, ngomong. Sapa sing arep ngrungokne? Ya malah dipelorot sarungmu. Weh, wong nek pinter ki ngomong sak ngomong dienteni, ngomong sak ngomong dirungokne. Rapat kapan sing usul kok wong pinter, semua peserta rapat menyimak dengan seksama, omongane dirungokne. Rapat sing usul wong oon malah di stop. Wes ora usah melu ngomong, meneng, sing penting kok mangan. Cocok? Tidurnya aja ndak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang pinter itu lebih baik daripada ibadahnya orang oon. Karena orang alim tidur itu ngerti ilmunya, tidur pakai ilmu, berpahala. Orang bodoh oon ibadah nggak pakai ilmu, nggak diterima. Mbok kaya ora dong diomongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Baca Qur'annya juga nggak sama. Ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Satu ayat yang dibaca orang alim jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada satu juz yang dibaca orang oon. Wong alim meng maca nun satu ayat, nun dua ayat, nun tiga ayat, nun empat ayat, nun lima ayat. Itu sama kayak orang oon baca 5 juz. Yo nggak terima, sing nggak terima ki mesti oon. Kenapa? Loh karena kalau orang alim maca Quran kuwi angen-angen sak maknane. Lah nek wong oon maca Quran kuwi angen-angen sak mangane. Halo? Kalau ndak percaya ya, wong pinter satu ayat itu nilainya lebih mahal daripada orang bodoh satu juz. Saya bulan Rabiul Awal kemarin itu keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang, DKI sampai Kalimantan. Itu saya cuma bawa satu ayat
Termasuk yang tadi saya baca di pembukaan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat itu tak gowo keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan. Hasilnya Masya Allah. Hasilnya oke banget. Lalek sampean Rika baca Quran 5 juz di musola, paling hasilnya yo lemper, pisang goreng, tahu. Nggih napa nggih? Ya Allah, maaf, nyolongnya lo ndak sama. Orang bodoh paling nyolongnya yo ayam. Itu ayamnya urung ketangkep, ndekne wis ketangkep sik. Lah nek wong pinter nyolong hasilnya triliunan, aman. Enggak ketahuan. Itu yang ketangkep ketahuan itu berarti belum pinter. Kalau bener-bener pinter, aman, enggak ketahuan, hasilnya triliunan. Itu pun kalau dia datang ke acara-acara masih disebut yang mulia, yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Lah sing keplok-keplok iki sakjane pengen tapi ora roh carane. Mergo Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau udah pinter harus paham supaya bener. Karena pinter kalau nggak bener jadinya keblinger dan berpotensi ngerusak tatanan. Halo, ada nggak orang pinter yang nggak bener? Kurang banter. Ada nggak orang pinter yang nggak bener? Banyak, bukan hanya di masyarakat biasa. Di kalangan pesantren itu ada loh, santri itu pinter tapi nggak bener. Memang dia pinter, kiainya mengakui kalau dia pinter, ustadz-ustadznya juga ngakuin kalau dia pinter. Ujian itu nilainya bagus-bagus semua. Ujian nahwu sorob nilainya 9, ujian Quran hadis nilainya 9, ujian qawaid nilainya 9, ujian tauhid nilainya 9, ujian fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya jam 9. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qarinan lillahi ta'ala. Itu namanya pinter tapi gak bener. Maaf, ada loh orang itu jadi panitia pengajian, pinter narik iuran, pinter narik urunan, tapi dia sendiri nggak ikut urun. Wonten apa mboten? Wonge teko ketoke nang dhuwur panggung wonge. Pinter tapi nggak bener. Ada pinter ngaji, pinter dalil, pinter ceramah, tapi nggak isok ngamal nih isi ceramahnya. Ada apa enggak? Orangnya datang mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke Ibu, saya mengulang keterangan yang sering saya sampaikan. Kenapa? Ya pertimbangannya saya yang sering ngomong aja kadang-kadang lupa. Apalagi Rika. Isoku ya nyong ambek Rika tok kuwi. Nyong iki janjane ya kencot. Halo? Halo? Wong saya yang sering ngomong aja sering lupa, apalagi sampean yang hanya mendengarkan. Ya malah lali pol. Gini, manusia ini harus pinter, harus paham. Allah, nggak didengerin aku. Dengerin apa? Wong sampean nggak tekne bakul ngono. Lanjut. Saya sih mulai tadi sebenarnya mau minta tolong panitia untuk menertibkan saudara-saudara kita yang jualan biar nggak ganggu yang ngaji. Mulai tadi sih sebenarnya. Tapi kok saya kasihan sama bakul-bakulnya. Tapi nanti kalau lama-lama terus malah melangkah-melangkah ke jamaah, ganggu konsentrasi saya juga, ganggu jamaah yang ngaji juga. Ya dengan terpaksa saya mohon saudara-saudara yang jualan tanpa mengurangi rasa hormat, jualannya di luar arena ngaji saja.
jamaahnya yang mau beli ngalahi keluar, setuju? Jamaahnya yang mau beli ngalahi keluar biar bakul-bakulnya penjualnya nggak masuk ke lokasi ngaji. Jujur saja bukan hanya ganggu saya tapi juga ganggu jamaah. Lah sing keplok-keplok wis bar tuku kok. Ibu, orang hidup itu ada yang pinter, ada yang oon. Ya kayak jamaah ini ada yang pinter. Dari tadi memang niatnya ngaji, mendengarkan, memahami. Tapi ada juga yang oon, ndak menting neng ngaji, menting no mangane. Halo, mbak aku rati gatekke kok. Lanjut betul? Oke, hidup ini kayak anak sekolah. Anak sekolah itu kan ada yang pinter, ada yang bodoh. Ono sing pinter, ono sing oon. Gayanya ndak sama. Anak sekolah kalau pinter itu gayanya seneng. Berangkat dari rumah seneng, nyampe sekolahan seneng. Ada bel masuk seneng, gurunya datang seneng, masuk kelas seneng, dikasih pelajaran seneng, sampai pulang dia seneng karena pinter. Anak sekolah yang bodoh itu bawaannya sedih, berangkat dari rumah sedih, nyampe sekolahan sedih, dengar ada bel masuk sedih, gurunya datang sedih, dikasih pelajaran sedih, soalnya oon. Anak sekolah itu kalau pinter, dengar ada bel masuk, tet, seneng, alhamdulillah, wis masuk. Oh, teman-temannya diajak semua, ayo masuk kelas, ayo masuk kelas, ayo masuk kelas. Oh no, gurunya datang, seneng, Pak Guru datang. Diajar di kelas, seneng, semangat. Tapi kalau anak bodoh, denger ada bel masuk, susah. Tet. Ya Allah, melebu maneng. Gurunya datang, sedih. Wong iki lho kok teko terus. Ana wong kok ora tau lara. Kapan guru siji ki lara? Diulang ya sedih. Kayak ini, jamaah ngaji itu kalau pinter, betul-betul didengarkan, diajak ngaji lama ya seneng. Tapi kalau oon, satu, mongan mangan, dua, ora rampung-rampung gek nang bagi-bagi sarung. Itu jamaah oon. Ada ini jamaahnya, sekarang orangnya pakai baju warna hitam. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak sama orang tua itu umumnya lebih pinter orang tua. Bocah cilik karo wong tua kuwi umumnya luwih pinter wong tua, soalnya ilmune akeh wong tua, pengalamane akeh wong tua. Makanya nek ana bocah cilik kok pinter kae diarani bocah kok kaya wong tua. Saking pintere bocah ki lho isih cilik kok kaya wong tua. Mergo pinter. Saiki eneng wong tua nang bodoh. Biasane rak diomong ngene, tuwek kaya bocah cilik. Ana ki kudunge ping. Tuwek kaya bocah cilik. Ya Allah ya Karim. Bu, ngapunten kula ngeten iki gayane Abah Anza ngene iki Bu, aja nesu. Timbangane nesu ora usah teko. Mangkane bocah cilik karo wong tuwa kuwi nek lara gayane beda. Bocah cilik ora pinter, ora ngerti. Lara digawa nyang dokter disuntikne, nesu-nesu, ngamuk-ngamuk, macam enggak mau. Dek doktere dipancali ndak karuan kae. Mergo ora ngerti. Mau diperiksa dodone, dadanya diperiksa ya Dek, enggak mau Pak dokter jahat. Dokter yang ana dikerawuki raine kae. Tapi nek wong tuwa paham, cah cilik ora paham. Dekne disuntik ora gelem, mergo dekne ora ngerti. Nek disuntik kuwi ape waras, disuntik kuwi tandane arep sehat. Makanya nesu-nesu, ngamuk-ngamuk. Beda karo wong tuwa, paham. Lara digawa nang dokter disuntik, kuwi ngerti tandane arep sehat. Makanya wong tua lek arep disuntik malah mapan, bokonge dicenting-centingne. Ben penak cublesane cus ngono.
Wong dokternya ngomong dipelorot sekedhik nggih, ngono ku nek melorot kambanen kok. Sampai dokternya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mek diperiksa kae ya seneng. Bu, nuwun sewu diperiksa dadane nggih. Monggo Pak Dokter, malah bantu ngudari. Ya Allah. Semua nabi baik, tapi enggak seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling baik akhlaknya. Kanjeng Nabi niku Nabi sing iso ngapiki wong apik, iso ngapiki wong elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Ibu bapak, lek Kanjeng Nabi niku ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dituturi kok ora kena, didongake dadi wong apik. Itu Kanjeng Nabi. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dituturi ora kena, didongake mati. Makanya zaman dulu banyak umat yang mati itu karena dongane nabine dhewe. Kayak zaman Nabi Nuh alaihi salam, banjir sak donya, wong sing elek-elek, sing nakal-nakal mati kabeh, sing urip selamat dari sing gelem numpak praune Nabi Nuh. Lah wong sing do mati kae ya mergo kenek dongane Nabi Nuh dhewe. Nabi Nuh yang bikin proposal di ACC sama Allah. Lho iku proposale Nabi Nuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan hidup di muka bumi satu orang pun yang menentangmu ya Allah. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Karena jika kau tinggalkan satu orang saja nakal yang masih hidup di muka bumi, nanti dia akan punya anak keturunannya nakal-nakal, semua akan menentangmu ya Allah. Sikat habis mereka semua ya Allah. Dituruti karo Gusti Allah, sing nakal-nakal, sing elek-elek mati kabeh, sampai putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an katut mati. Zaman Nabi Nuh itu udah ada pemutihan besar-besaran, sing nakal-nakal mati kabeh, sing urip garis sing apik-apik. Umpama saiki ana pemutihan maneh, iki paling sing urip karek sing no panggung iki tok. Berarti Nabi Nuh kejam, Nabi Nuh jahat, umatnya sendiri kok didongakne mati. Mboten, bukan karena jahat, bukan karena kejam, justru karena Nabi Nuh sayang sama umatnya. Seburuk-buruk manusia, elek-eleke wong kuwi sing dawa umure akeh dosane. Wong nakal kalau dibiarkan hidup lama maka dosanya semakin banyak. Mulane wong nakal ngene iki pumpung durung. Woi, pumpung durung kokean dosa, dongakne mati ae. Iya. Lah daripada nanti hidupnya lama, umurnya panjang, dosanya banyak. Ngono. Nabi Nuh tuh kasihan sama umatnya. Umat nakal kayak gini kalau umurnya panjang, dosanya makin banyak. Makanya mumpung urung akeh dosane, dongake mati. Ya Allah. Zaman Nabi Lut juga begitu. Ada kiamat lokal. Satu desa mati semua dalam semalam. Kampung itu disekrop sama malaikat utusan Allah, diangkat sampai atas, dibalik, ditublek, bleng, mati semua. Istrinya Nabi Lut katut mati. Itu ya karena doanya Nabi Lut sendiri. Ada memang nabi yang terkenal sabar, ngalah, dia apa-apane manut. Sinten? Nabi Isa alaihi salam. Ajaran Nabi Isa itu diantaranya, jika kau ditempeleng pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Nek rika dikampleng pipi sing tengen, wenehne pipi sing kiwa. Gak cetha, ayo ana maju sing siji tak nggo praktek.
Tapi Nabi Isa sik nggak koyo Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa itu paling ndak kuat kalau ada istri yang berani sama suami. Nabi Isa ndak kuat, ndak bisa sabar. Jadi kalau ada istri yang berani sama suami, nyakitin suami, ngomelin suami, ketahuan Nabi Isa, istri itu langsung didongakne mati. Mulai kerasa wonge. Berarti Nabi Isa jahat? Enggak, bukan karena jahat, justru Nabi Isa kasihan. Istri yang berani sama suami, istri yang nyakitin suami, itu dosanya besar. Lah istri seperti itu enggak mungkin bisa punya anak yang baik. Nanti anak keturunannya nakal-nakal semua. Anak-anak keturunan yang nakal ini menyebar kemana-mana, akhirnya dunia ini dipenuhi oleh orang-orang nakal. Kalau itu yang terjadi, nggak lama dunia hancur alias kiamat. Mangkane wong wedok ngono kuwi mumpung durung monak-manak, dongake mati. Ya Allah. Halo? Makanya mumpung ketemu guys, saya pesen sama bapak-bapak terutama yang istrinya cerewet. Hati-hati Pak, punya istri cerewet, kalau nggak hati-hati nambah-nambah dosa. Karena perempuan cerewet itu nggak bisa dinasehati. Menurut agama perempuan cerewet nggak boleh dinasehati. Kalau dinasehati makin rusak. Soalnya perempuan cerewet itu kayak penyakit gudik. Nek dikukur malah hombok. Lah terus duwe bojo kok ngomel, cerewet, diapake? Sapa ngomong dijolno? Ya ora didongakno mati. Dijalukke ngapura dateng Gusti. Ya Allah Gusti, Bapak pengumuman yang bojonya cerewet, gak usah dinasehati, mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura Gusti, panjenengan ngapura ingon-ingon kula. Wonten mboten sing gaweane ngomeli bojo? Wonten mboten sing suka nyerewetin bojo? Wonge teko? Aku ngerti ya. Wonge saiki nganggo kacamata. Langsung dicopot. Bapak, lho ya ngene iki lho aku gak senengku. Aku gak seneng karo bapak-bapak ngono ku. Coba gantian dengerin ya, Ibu. Enak didengerin kuping. Sekali lagi, Ibu. Saiki rungokke, Bapak. Gak enak blas. Makanya saya mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki. Lawang sing sijine dalem, Ibu dalem, Bapak. Wis gak enak blas. Bapak, kalau istri lagi ngomel nggak usah dinasehati Pak, percuma. Dinasehati makin menjadi-jadi. Belum pernah terjadi istri ngomel, istri cerewet, terus dinasehati suaminya sendiri langsung sembuh, reda, berhenti ngomelnya, berhenti cerewetnya. Nggak pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Yang ada makin menjadi-jadi. Ketika istri makin menjadi-jadi, dosanya makin besar Pak. Dan ingat Bapak, dosa-dosa istri itu adalah tanggungan suami. Senengen entuk dalil. Oke, mulai sesuk kapan ngomel? Sama niku wong lanang ngene. Suaminya ngomong, istri nggak boleh bicara lebih keras, nadanya lebih tinggi daripada suami, apalagi kamu nyakitin hatiku. Allah nggak bakal ridho. Kamu dosa besar. Nggak apa-apa, dosaku tanggunganmu, wek. Lah terus solusinya gimana? Bapak kalau punya istri cerewet lagi ngomel, Bapak diem aja. Bapak sabar, ikhlas, nerima,
bapak dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Enak pak, ndak usah nunggu jadi nabi, gak mungkin bapak jadi nabi. Cukup dengan punya istri cerewet, bapak dapat pahalanya nabi. Selamat untuk bapak-bapak yang istrinya cerewet, tiap hari dapat pahala nabi. Makanya wong wedok enak kata-kata oh cerewet, lo aku cerewet ngene iki ngekei ganjaran nabi yang sampean ben entuk ganjarane nabi bapak. Dua, suami diomelin istri sabar ikhlas menerima, pahalanya seperti iktikaf di Masjid Nabawi. Bapak ndak usah jauh-jauh pergi ke Madinah, cukup di rumah. Ketika istri ngomel tak, bapak duduk plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Udah bapak nggak usah ngomong, diem aja, tunggu sampai baterainya habis. Begitu baterai habis berhenti grek, bapak jawab dikit aja, shadaqallahul azim. Beres. Bapak istri yang lagi ngomel cerewet itu kalau bapak imbangi, demi Allah 7 turunan bapak nggak bakal menang. Wong wedok kamu seokeh pak, dia nggak akan kehabisan kata-kata. Dilanjut apa enggak ini? Makanya Nabi Isa itu ndak kuat kalau ada istri yang berani sama suaminya, langsung hidungake mati. Ya Allah, bapak-bapak, andaikan bapak masih nemuin Nabi Isa pak, seneng pak. Wong wedok-wedok ndermo sandi kene iki wis gampang gari nyetorne nang Nabi Isa. Niki lho Nabi Isa tiange tes mati. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gini gayae. Wong iya. Ini saya belum, ini nanti ada bagi-bagi sarung ndak? Oke, nanti bagi-bagi sarung cap. Pokoknya sarung mangga mendunia. Wah, saiki apa maneh neng medsos rame mangga kor iku, kata-katane unik-unik. Ada yang gini, sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Oh no, asik-asik. Yo maksudnya kepriwe? Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Oh aku paham. Ana sing sarung mangga, sarungnya terbang, mangganya melayang. Ayo sembuh. Ana wong wedok sing nganyelke ngono. Sayangi burung suami Anda dengan pakai sarung mangga ngono. Ngono ya disoraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya nanti sebentar lagi ya. Kalau Rasulullah itu wong apik diapiki, wong elek diapiki, dituturi gak kena, dongakne dadi wong apik. Coba Nabi lagi dakwah, ajak-ajak iman, masyarakat diajak nyembah Allah, pidato belum sampai 5 menit dilempari pakai batu, berdarah-darah tubuh Rasulullah, bendol-bendol. Jadi Nabi itu kena lempar batu juga bendol. Makanya kalau ada orang dermo sandi sini kena lempar batu deyel kok bendol, jelas orang itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Lah kalau ada orang derma sandi sini kena lempar batu deyel, watune remuk piar, orangnya meringis nggak apa-apa, mungkin dia umatnya limbat. Ya tukang sulap. Loh Nabi itu perang juga pakai baju besi untuk perlindungan diri. Nggak mentang-mentang Nabi terus ditebas pedang ting, ditumbak ting, ndak ada jaminan kebal senjata. Bahkan Nabi juga wafat, betul ya, karena memang supaya gampang dicontoh. Nabi Muhammad itu dijadikan contoh, makanya sifat basyariyah, sifat manusianya nampak supaya mudah dicontoh. Kayak Nabi Isa susah dicontoh karena Nabi Isa itu sifat basyariyah, sifat manusianya nggak begitu nampak. Coba toh Nabi Muhammad
punya bapak, punya ibu, lahir dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Manusia itu juga ada bapaknya, ada ibunya, bisa jadi yatim gitu loh. Nah kalau Nabi Isa nggak punya bapak, gimana cara nyontohnya? Ibundanya Nabi Isa, Siti Maryam, hamil kemudian melahirkan, padahal beliau sama sekali nggak pernah disentuh laki-laki. Coba, halo? Lah kok ada anak perawan Dermasan di sini, tahu-tahu hamil, punya anak nggak ada suaminya, akhirnya di demo masyarakat, ini kamu nggak ada suaminya, mana suaminya? Loh, nyonge kan niru Siti Maryam, itu perawan gendeng, perawan edan, itu suaminya ada tapi minggat, itu loh, nggak ada ayahnya. Gimana cara nyontohnya? Kalau Rasulullah kan ada ayahnya, ada ibunya, dan Rasulullah lahir keadaan yatim, bisa dicontoh. Nah, sekarang juga banyak anak-anak yatim. Kalau bulan Muharram itu banyak santunan yatim, di sini juga ada. Iya, anak-anak yatim dikumpulkan, kemudian dinaikkan panggung, kasih beras, kasih baju, kasih bingkisan, kasih duit, gembira, seneng-seneng mereka. Sampai-sampai ada anak kecil di bawah panggung, dipangku sama ibunya, nangis. Bu, nyonge kapan yatim bu? Aku kok nggak yatim bu, nggak dipanggil. Dari ibune, ya karena ngomong bapakmu kono, bapakmu ya ora matek-matek. Nabi Muhammad normal, lah Nabi Isa coba, bayi masih umur 4 hari loh, digendong sama ibunya. Masyarakat kan geruduk demo. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Hei Maryam, kelakuanmu kok seperti itu? Padahal bapakmu itu orang terbaik di daerah sini, ibumu orang terbaik di daerah sini. Tapi kelakuanmu kok kayak gitu? Kamu punya anak, nggak ada suamimu. Siti Maryam diem, fa asyarat ilaih, sambil gendong bayinya, hanya nunjuk kayak gini tanpa berkata-kata. Malah bingung. Nah, masyarakat dikasih isyarah, artinya kan tanya sendiri sama bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata masyarakat, bagaimana mungkin kita bisa bicara sama bayi? Aneh-aneh. Ya ndak mungkin bayi kok bisa ditanya. Lah kok bayinya itu langsung qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayi baru umur 4 hari ngomong, aku ini hambanya Allah, aku diberi kitab dan aku dijadikan nabi. Gimana nyontohnya? Ada bayinya orang Dermasan di sini baru umur 4 hari digendong ibunya terus ngomong, ini abdullah, dicolke tinggal melayu. Loh, Nabi Isa itu kalau pengen apa-apa ndak usah kerja. Loh, ini Pak Camat datang toh. Oh iya Pak Camat, maaf Pak Camat gak kelihatan, habis camatnya telat, makanya izin Pak Camat tadi nggak usah pakai sambutan. Biasanya kan ada sambutan Pak Camat dulu. Tapi ini karena Pak Camat tadi agak lambat datangnya, jadi langsung saya yang ceramah, Pak Camat nggak usah sambutan. Lagian Camat kebanyakan sambutan itu ndak pantes. Pantesnya Camat itu nyumbang. Itu. Halo? Halo? Nabi Isa itu kalau pengen apa-apa, ya langsung minta sama Allah. Pengen makanan dari langit aja cuma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Gelodak makanan turun dari langit. Gimana nyontohnya? Kalau Rasulullah pengen makan, kerja dulu, masak dulu. Halo? Rasulullah nggak punya duit, utang. Nabi Isa enggak, pengen apa-apa cukup tangannya itu pokoknya
teblekkan, dipukulkan ke meja, gelodak apa yang diminta datang. Saya misalnya gelodak es jeruk datang, bismillah, langsung diminum. Loh Nabi Isa loh, begitu dievakuasi sama Allah ketika proses penyalipan itu loh, Nabi Isa diangkat ke langit, mulai dulu sampai sekarang nggak balik-balik. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj habis Isa berangkat, sebelum subuh udah balik. Allah, oi, loh Nabi Isa itu gak kena dicontoh, membina keluarga bahagia, nyontoh Nabi Isa, ndak iso, Nabi Isa ora rabi kok. Ora paham ya wes, ora paham ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau Rasulullah memang ya apa namanya ditampakkan sifat basyariahnya. Rasulullah itu ya sehat, ya pernah sakit. Nabi Isa itu nggak pernah sakit. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir. Bu, Rasulullah pernah loh kena sihir. Sakit lama, udah berobat kemana-mana nggak sembuh, udah minum ramuan nggak sembuh. Ternyata malaikat Jibril datang ngasih tahu, ya Rasulullah, engkau kena sihir, makanya sakitmu nggak sembuh-sembuh. Di belakang rumahmu ada batu gede, itu di bawahnya ada benda yang diikat dengan 11 tali. Itu sihir. Ambil benda itu, lepas tali ikatannya, maka penyakitmu akan sembuh. Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya, tolong di belakang rumahku itu ada batu besar, angkat batunya, di bawah itu ada benda yang diikat dengan 11 tali. Itu sihir yang bikin aku sakit, penyebab aku sakit. Sekarang ambil itu benda, bawa ke sini, lepas ikatannya, maka aku akan sembuh. Setelah benda itu diambil, dibawa ke hadapan Rasulullah, Rasulullah memerintah sahabat-sahabatnya untuk melepas tali ikatannya. Nggak ada yang bisa ngelepas, karena memang itu ikatan sihir, nggak ada yang bisa ngelepas. Sampai sahabat yang terkenal paling gagah, paling kuat, Sayyidina Umar maju, gini, aku sing ngudari ngene ndak iso kabeh. Iki Umare teko Madura iki. Masa ngudari ngene ndak iso? Kene aku sing ngudari engko lak bablas. Dipegang sama Sayyidina Umar, ternyata Umar pun nggak bisa. Aduh, lot alot ternyata ini. Datanglah malaikat Jibril, kemudian membawa surah Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua ayat turun sekaligus. Ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah turunnya Al-Qur'an. Ada dua surat diturunkan sekaligus, berarti punya nilai keistimewaan. Umumnya hanya 1-2 ayat, bahkan surat pendek pun kadang-kadang hanya separuh surat, nggak sampai 1 surat penuh. Tapi Muawwidzatain 2 surat sekaligus, surat perlindungan. Ya Rasulullah, bacakan ayat-ayat ini, maka tali ikatannya pasti akan lepas. Ibu bapak para jamaah, surah Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu jumlah ayatnya 11. Al-Falaq berapa ya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 11. Sama persis kayak jumlah tali ikatan di benda sihir tadi yang 11. Akhirnya setiap dibaca 1 ayat, talinya lepas 1. Setiap dibaca 1 ayat, talinya lepas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang membaca Qul a'udzu birabbil falaq, langsung talinya lepas. Tuh, rasain. Emang tak sengaja, wek.
Lah namanya tali sihir lepas ya dar, masa kok crut. Wong kuwi ya taline bojomu crut ngono. Min syarri ma khalaq. Lepas lagi 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lepas 3. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wae ora. Srut. Lepas ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wae ora. Srut. 5 udah lepas. Tambah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Tali ke-6 lepas. Malikin nas. Wae ora. Lepas lagi 1 sampai minal jinnati wan nas. 11 tali itu lepas semua. Loh Bapak Ibu, setelah peristiwa itu Rasulullah setiap mau tidur pasti baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas untuk perlindungan diri. Setiap mau tidur Al-Falaq sama An-Nas dibaca, ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Nah itu bisa untuk nolak sihir, santet, tenung, jengges, serangan-serangan jahat. Cukup umat Islam, tidak perlu ke dukun, entah-entah gula. Gula duit kasihkan dukun, mending kasihkan kiai. Ono barokah. Loh Rasulullah itu Bu, kalau ada orang jelek, orang nakal, itu ya diapii, dinasehati, nggak bisa didoakan jadi orang baik. Dakwah di Thaif dilempar pakai batu sampai berdarah-darah, nggak pengen bales, malah didoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kaumku, berikan petunjukmu kepada kaumku. Mereka menentangku karena mereka belum ngerti. Nah sekarang yang hadir di sini pengen kumpul sama Rasulullah apa enggak? Pengen kumpul kalih Kanjeng Nabi apa mboten? Kalau pengen kumpul bersama Rasulullah, kalau kumpulnya bersama Rasulullah di akhirat pasti dapat syafaat, tempatnya sama-sama di surga. Alhamdulillah. Syaratnya harus mencontoh akhlaknya Rasulullah supaya nyetel. Kalau nggak mencontoh akhlaknya Rasulullah, Rasulullah sih pengen ngajak, tapi orangnya yang nggak bisa nyetel, nggak bisa nyambung, otomatis mencetat, nggak bisa kumpul. Ibu bapak, besok Rasulullah orang yang pertama kali masuk ke surga, yang membuka pintu surga adalah Rasulullah. Rasulullah masuk, kemudian meneliti keadaan surga, dicek kondisinya surga. Wah, ini surga yang bagus-bagus, ini tempatnya para kiai di sini nanti. Lah nek wong derma sandi ki yo embuh gak jelas alamatnya. Loh, makanya Rasulullah keluar lagi setelah ngecek kondisi surga, keluar lagi ngapain? Nyari-nyari umatnya untuk diajak ke surga. Ummati, 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 umatku, ini mana ya orang derma sandi ini mana, kok belum ada yang masuk surga sama sekali, sak camat-camatnya kok belum kelihatan, ini mana ya? Padahal Bojonegoro udah masuk surga semua loh, Jawa Timur udah masuk surga semua, kok derma sandi kok belum. Tuh camatnya yang namanya Cahyono, Cahyono kok belum kelihatan, ini mana ya? Oh belakangan masuknya surga karena dia datang ke pengajian ya telat, jadi nanti masuk surganya juga telat. Aja kayak kue loh, manjane susah. Orang kayak Nyong ini susah, diundang ngaji datangnya awal, diomong kiai nggak laku yang ngono.
Pokoknya kiai nek ora payu ya tekon disiki njaluk mangan. Datang telat ya diomong, kiai jual mahal. Mentang-mentang laris sukanya telat. Ini yang nunggu bokongnya wis panas. Ceramah lama ya diomong, ceramah ngatokne wong capek. Ya situ enak duduk kursi empuk. Kene bokong panas geringgingen, silo sembujung mereng ngiwa mereng nengen. Nanti ceramah sebentar ya diomong, diundang jauh-jauh dari Jawa Timur, ceramah sebentar kaya pitik nelek cret tinggal mulai. Ngono ya mahal. Pengen murah ya bojomu kon ceramah. Banyak humor ya diomong, kiai kok cengengesan kayak dagelan kayak lawak. Nanti nggak ada humornya ya diomong, ngaji petentengan kayak udun meh jeblos. Susah ngadepi, apa maneh lambe-lambe kudungan. Saya kurang gagas lambe kudungan wis. Tak mbeletat-mbeletate. Nah, kalau kita pengen dikumpulkan bareng Rasulullah, ya kita harus mencontoh akhlaknya Rasulullah. Apa? Pokoknya wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut, wong apik, wong elek, tonggo apik, tonggo elek, konco apik, konco elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Tetap diapiki. Yang kedua, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Al-Quran kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran itu undang-undang kehidupan. Al-Quran itu peraturan hidup. Maka orang yang nggak mau baca Quran, nggak mau mempelajari Quran, itu kayak orang hidup yang nggak ngerti aturan, nggak tahu undang. Ibarat orang menempuh perjalanan, ibarat orang berkendara. Al-Quran itu rambu-rambu lalu lintas. Kalau pengen selamat, aman, nggak kecelakaan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Pengendara harus ngerti, oh kalau ada rambu ini nggak boleh parkir, oh ini ada rambu seperti ini nggak boleh nyalip, ini kok rambunya begini nggak boleh putar balik. Minimal harus ngerti arti dari 3 lampu, lampu hijau, lampu kuning, dan lampu banter sayang, lampu hijau, lampu kuning, dan lampu. Orang Islam harus tahu mana lampu hijau, mana lampu kuning, mana lampu merah. Lampu hijau perintah halal, lampu kuning peringatan syubhat, lampu merah larangan haram. Saya ulang, lampu hijau itu halal, perintah jalan. Lampu kuning itu syubhat, peringatan, harus peka, hati-hati dan waspada. Lampu merah itu haram, larangan, stop. Sekarang banyak orang yang tidak tahu rambu-rambu, maka hidupnya ngawur. Lampu merah itu haram, larangan, harusnya stop, berhenti, dilanggar, terobos. Padahal tahu kalau lampu merah, weng, dikejar sama polisi, ketangkep, minggir, ditanya, nggak tahu ya kalau lampu merah? Tahu pak. Nah kalau tahu kok diterobos? Ya karena saya nggak tahu kalau ada bapak. Uang saiki ngerti kok kalau minum minuman keras itu haram. Minuman keras itu hukumnya sing banter, minuman keras itu hukumnya lampu merah itu stop. Maka apapun bentuknya kita tidak akan pernah mendukung dan tidak akan pernah setuju kalau ada pabrik atau perusahaan lampu merah yang diberi izin di negeri kita tercinta ini.
Oh jelas bahaya kok itu. Kemarin rame kasusnya di Jogja, belum selesai, ada lagi kasusnya di Pondok Tangerang itu, gara-gara minuman keras, mabuk, sopir teleler, ngawur, ada 35 orang yang meninggal dunia. Ngertos toh kabare? 2 santri Jogja, santri Kerapia ditusuk gara-gara mabuk. Ngono kok mau dilegalkan? Woi, woi, astagfirullahaladzim. Udah ngerti larangan kok masih suka stop. Apalagi tambah ke night club, klub malam, udah minum minuman keras, ditambah ajep. Siapa ngomong pengalaman? Lampu kuning itu syubhat, peringatan, maka kita harus peka. Sekarang banyak orang yang tidak peka menghadapi peringatan Allah. Kalau dikasih nikmat, dikasih sehat, lupa sama Allah. Begitu kasih peringatan, gering, sakit, baru ndep-ndep sama Allah. Nek wis gering lagi, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, 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 subhanallah. Allah panase kok kaya ngene ya, gorokan rasane garing iki ne ora diombeni es ora waras-waras. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wis tak udeg sik panggah kecut wae iki. Apa no kene gula larang apa piye ya? Iki asam lambung munggah tenan iki. Panitia sentimen ora percaya nyoh Pak Camat. Kecute ngaput ngombe. Ayo minum. Minum. Minum bismillah. Minum. Kecut pora. Kecut nemen. Kecut nemen. Mau ora tak udeg, ora tak aduk, meng tak ombe dhuwure tok. Bareng tak aduk jeruke munggah. Iki bareng mlebu weteng sing munggah asam lambung iki. Aku kuwatir engko kopine nganggo uyah iki engko. Ora tak ombe, ora tak ombe. Iki peringatan iki. Aku kudu peka. Loh sekarang banyak orang yang menghadapi peringatan Allah, dia tidak peka tapi malah pekok. Woi, woi, lampu merah diterobos, lampu kuning harusnya hati-hati dan waspada, malah mengmuser, ndak peka menghadapi peringatan Allah. Lampu hijau harusnya jalan, malah stop, mandek. Kendaraan yang di belakang udah bunyiin klakson, tot, 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 tot. Lampu hijau lo jalan, tot, 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 tot. Malah ditinggal udut. Banyak sekarang orang yang diperintah nggak mau jalan. Pagi kira-kira jam 4. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya agak enak. Padahal ini masih suara nomor 3. Suara nomor 1 insya Allah lebih enak lagi, tapi syaratnya harus minum jahe dulu. Lah ini nggak ada jahenya, saya ada es jeruknya tapi kecutnya minta ampun. Saksinya ini langsung merasakan sendiri. Halo, pagi tuh loh dikasih perintah lampu hijau,
khairum minan naum, malah kelon. Nah, wonge yang guyu kuwi wonge. Lampu hijau nggak mau jalan. Lah, lo ini udah hampir jam 4:30 loh. Makanya Quran terus dibaca, dipahami, jangan sampai anak-anak kita nggak ngaji Quran. Itu pesan saya. Kalau masih kurang, insya Allah kapan-kapan kalau diundang lagi. Sekarang saya mau bagi-bagi sarung cap. Coba apa tadi tarhim azan itu ngasih contoh dan semangat anak-anak. Kenapa akhir-akhir ini Abah prihatin, utamanya kalau lagi subuh itu tukang-tukang azan di masjid rata-rata sudah bau kuburan. Wong azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pengen ada anak-anak yang bisa azan bagus. Ayo naik panggung, nanti tak kasih hadiah. Anak-anak yang bisa azan bagus, ayo, ayo. Oh ya, ini masih anak-anak ya. Ya udah nggak apa-apa, naik sini dulu. Sekarang sebelum Mase ini, duduk Mas, duduk dulu nggih. Ayo sebelum Mase, ada anak-anak yang berani duduk dulu Mas. Ada enggak anak-anak? Ah ya itu, sini Mas. Sekarang yang satu lagi, anak-anak yang bisa ceramah atau pidato. Ayo naik panggung. Cewek boleh, cowok boleh. Ayo. Ayo. Sehat sampean. Oh ya, insya Allah. Apa? Ngomong, enggak apa-apa. Ini jaketnya saja udah anzamania ini. Ini udah sering ketemu saya Ibu. Gimana Ibu? Gimana? Ya, duduk. Saya pengen istiqomah, ikut rutinan di Pondok Abah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Terus? Kegiatan persid, kegiatan kedinasan. Oh, kedinasan ya. Ini beliau ini istrinya tentara, suaminya tentara, tapi beliau udah lama ngefans sama aku. Dan udah beberapa kali hadir di rutinan kami majelis zikir wa ta'lim maqamah mahmudah setiap Ahad Kliwon malam Senin Legi. Udah berapa kali ke Bojonegoro? Kurang lebih 4 kali ya. Oh, kurang lebih udah 4 kali hadir ke rutinan kami setiap Ahad Kliwon malam Senin Legi. Padahal rumahnya aslinya mana? Lah Tegal sini itu mana? Pindaka. Oh, kecamatan mana? Pindaka Tarup. Oh, Pindaka Tarup situ. Rumahnya itu Pindaka Tarup Tegal, tapi udah 4 kali ikut rutinan. Maunya beliau ini tiap rutinan datang, tapi karena ya ada kendala sebagai istri seorang tentara, abdi negara yang harus mendampingi suami tercinta. Sama sih, aku juga tercinta. Tapi beda gitu loh. Cintanya ke aku sama cintanya ke suami beda. Apa takdim apa? Ya? Apa takdim? Masya Allah, nggih takdim. Ya takdim dengan penuh mahabbah. Takdim saya juga cinta kenjenengan semua. Tapi kan beda cintanya saya kenjenengan sama cintanya saya ke istri saya gitu loh. Dan nggih matur suwun Ibu. Mudah-mudahan kalau lagi longgar dan harus atas izin suami, nggih. Motor Abah 10 jam. Masya Allah, nggih. Pokoknya pesan saya kalau mau ikut rutinan harus izin sama suaminya, nggih. Nggih, matur suwun. Oh, matur suwun, nggih. Salam ke suaminya. Salam. Matur suwun. Udah gitu ngasih sangu ke saya. Amin. Nggih. Matur suwun, salam ke suaminya. Udah pernah dapat sarung belum suaminya? Belum, minta kasih sarung. Nah, kirim salam ke suaminya ya. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Tahun 2024 dan seterusnya gak pakai sarung mangga, pekok. Ayo Mas, sini kamu. Yang bukan sampai yang dulu. Aku yang ngatur malah kamu yang mau ngatur.
Kalau Mas ini aku wis ngerti, jelas enak ketoro. Dari wajahnya aja udah kelihatan. Masnya yang ini. Lagian tadi kan aku mintanya anak-anak maunya. Ayo, salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Akbar. Safi Akbar. Kamu itu belum tak suruh azan kok udah mulai akbar. Akbarnya nanti kalau udah azan. Memang azan itu pertamanya Allahu Akbar. Aku tuh nanya nama. Emang namanya Akbar. Namamu siapa? Safi Akbar Al-Mutafi. Gimana? Safi Akbar Al-Mutafi. Safi Akbar Al-Mutafi. Al-Taifi. Nah, yaudah. Alamat rumahnya mana? Keramat. Keramat. Keramat itu menakutkan. Sekolahnya kelas berapa? 9. Kelas 9, SMP apa MTS? MTS. Mondok apa enggak? Enggak. Kenapa enggak mondok? Orang minat. Orang minat? Ya wes, pas gue jawabannya. Orang minat? Memang orang minat mondok? Iya. Kenapa apa yang bikin orang minat? Kegiatannya males. Oh, kegiatannya males. Ya wes, berarti penggaweanmu kayak ular keket mengkak engkuk. Kalau males kegiatan. Ya kalau pengen sukses itu harus banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak pendidikan. Terus ngajinya di mana? Orang ngaji wis-wisan. Jal, wis orang mondok, males kegiatan, orang ngaji wis-wisan. Makanya saya tahu, itu yang kamu pakai pecinya siapa? Temen. Loh ya, wis dudu pecine dhewe, ora mungkin pecine dhewe. Soalnya nek asline rambutnya potongannya lah ngene iki. Ini aslinya. Coba perhatikan ke jamaah. Nah, ini pecinya siapa? Temen. Oh, pecinya temen. Ngono, nek bocah sing cek ngaji mau bawa peci, tapi dia pecinya temen yang dibawa. Ya kenapa kok males mondok, males kegiatan? Ngajinya di mana? Orang ngaji wis-wisan. Ngaji Qur'annya sudah pernah khatam berapa kali? Baru jilid 5. Oh. Baru jilid 5 coba. Wes ora ngaji coba. Wes boh. Anak coba rukunnya wudhu ada berapa? Rukunnya wudhu ada berapa? Nggak tahu. Nggak tahu, memang nggak ngaji. Terus yang membatalkan wudhu ada berapa? Najis. Satu kayaknya. Hah? Satu. Apa itu? Najis. Yang membatalkan wudhu najis. Lah ini kalau nggak mau ngaji ya kayak gitu. Coba sekarang azan dulu, ayo azan. Tantangannya azan, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah pelirak-pelirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, ini tadi kamu pengen naik sendiri apa ada yang nyuruh naik? Sendiri. Kamu ngerasa azanmu bagus ya? Lumayan. Oh lumayan. Pernah ada yang bilang kamu kalau azan bagus? Nggak tahu. Langsung coba hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Udah duduk dulu. Ayo mas, sampean mas. Duduk dulu, duduk sini. Duduk. Nah, ini namanya siapa? Muhammad Hamdani. Muhammad Hamdani. Rumahnya? Sini. Panitia. Pakai mic. Nggih, Pak. Panitia seksi apa? Mondar Mandir. Hah? Mondar Mandir. Oh, seksi mondar mandir. Mas Hamdani, panitia seksi mondar mandir. Udah nikah apa belum? Masih sekolah, Pak. Hah? Masih sekolah. Oke. Yang seksi mondar mandir ada berapa orang? Banyak sekali. Loh, paling banyak seksi mondar mandir ya? Iya, Pak. Oh iya. Ya. Seksi mondar mandir. Suka azan, biasa azan. Iya. Biasanya azan di masjid apa di musola? Masih. Oh di masjid sini. Nggih. Biasanya sampean Mas Hamdaninya kalau azan yang paling sering azan apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghrib. Yang paling sering maghrib. Sama?
Jumat, adzan sholat Jumat? Enggak. Enggak. Adzan maghrib aja. Iya. Yang paling sering. Sekolahnya di mana? SMKNU Hasyim Asy'ari. SMKNU Hasyim Asy'ari kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Iya. Ayo coba adzannya kayak apa? Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan itu nadanya harus tinggi, harus keras, harus lantang. Coba, apa orang Tegal sini kalau azan modelnya lemes-lemes gitu ya? Makanya kalau subuh lebih banyak cagae daripada orangnya. Ayo coba, lebih keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ojo lemes mas. Azan itu manggil, misalnya kayak gini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, lah namanya orang kayak kenek nyari penumpang lo. Tegal, kosong, Tegal masih kosong, duduk, Tegal. Masa ada kenek nyari penumpang kok? Tegal. Monggo pinara, tasik kosong. Arep Melayu. Sing banter. Tegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek ngono ketok lanange sampean. Ayo lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Iya lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan luwih enak toh. Ada powernya. No, ora usah nyekeliki. Tangannya itu pegang sini, telinga sini, malah pegang bawah. Itu berarti kedua tanganmu sama-sama pegang mic. Ini loh tangannya. Gini. Nah, gitu sunahnya. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, langsung hayya ala sholah. Kesuwen wah. Langsung hayya ala sholah. Hayya ala shalah. Terus hayya ala udah cukup. Sarung. Enggak lama-lama. Ayo anak-anak yang bisa sholawatan bagus. Kalau nggak bagus, tak suruh turun lagi. Dan abang nggak mau nanti kamu terima. Harus bagus. Ayo kayak sing cewek nggak apa-apa, sini kamu. Tapi kalau nggak bagus nanti balik. Bentar, satu aja, ayo naik satu. Kalau nggak bagus tak suruh balik. Mana yang paling bagus? Kamu bagus. Stop, ayo langsung sholawatan dulu. Terserah, ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Gini. Mana tadi yang banter tadi? Kamu berdua. Dites dulu sebelum naik. Ayo coba sholawatan. Azka taslimi. Bagus. Nih coba yang ini. Ayo. Coba. Azka Kok podo? taslimi. Coba satunya. Kamu mau sholawatan apa?
Oh, ngos-ngosan. Ya udah, nanti tak kasih waktu dulu. Sholawatan. Nah, kamu sholawatan yang lain. Ayo, sholawat Jibril saja ya. Kamu persiapan ya, sholawat Israel nanti. Sallallahu itu nak, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung refnya nak, langsung. Ya Habibi, ayo. Ya Habibi ya Muhammad ya alusal hafil qaibi ya Habibi ya Muhammad ya alusal hafil qaibi. Udah, cukup. Kamu mau pengen naik sendiri apa ada yang nyuruh tadi? Hah? Pakai mic. Pakai mic. Kalau ditanya jawabnya pakai mic biar jelas. Hah? Ya. Iya gimana? Naik sendiri. Hah? Naik sendiri. Naik sendiri. Itu bapaknya kamu ya? Bukan. Siapa? Bukan. Siapa? Udah bapaknya. Udah bapakne. Lah sapa kuwi? Pak Dene. Oh, Pak Dene. Terus bapakmu nyanti? Kayak neng kananan. Boleh pisan. Oh, ning dalanan kono. Ngopo Ya. bapakmu ning dalanan? Ngopo? Lagi jago. Oh, lagi jogo. Bagian apa? Seksi riwariwi apa parkir? Kamu sekolahnya kelas berapa, Nak? Kelas 5. Kelas 5. Nanti kamu pengen mondok apa enggak? Ya. Loh, Ya mau mondok. Oh, ya mau mondok rungokne kuwi. Cita-citane, Nak, cita-citane pengen dadi apa no? Kiai. Oh, kiai ra kaya kuwi ra jelas. Ayo, no, tak kasih sarung calon kiai. Kata-kata untuk sarung mangga sing unik. Bisa ora? Ayo, sarung mangga. Sarung mangga. Terserah kamu gimana, ayo. Ayo. Sarung mangga, sarung bansel. Gak apa-apa. Sarung mangga, sarung banser. Wes, apik. Banser ki wong ikhlas, tak kandhane top. Ora usah bayaran, cukup berkat. Ya wes, bajumu kok Barcelona. Yo menang. Tak goleke sing receh. 100. Wes ngono tok kok. Makasih. Sama. Ayo. Ya bener pinter kan. Ayo kamu. Duluan. Namanya siapa? Namanya Lisa Auramando. Panggilannya? Lisa. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Kok dari belakang kok lari-lari? Pengen apa? Pengen maju. Terus kalau udah maju? Pengen foto sama Salim. Pengen foto sama Salim? Sama ini ya? Kalau udah bisa foto, udah bisa Salim. Terus? Sarung. Solawatan. Oh, sama sholawatan. Suka sama ceramahnya apa? Suka banget sama Habibidin. Oh, suka banget sama Habibidin. Sama Abah juga. Sama Abah juga. Ya udah, nanti tak sampaikan ke Habibidin biar dikasih sarung sama Habibidin. Ini loh Habibidin. Ada yang suka banget sama Habibidin, dia nggak suka sama aku. Suka. Ya udah, sekarang sholawatan. Ayo. Berdua. Kenapa harus duet? Kasih hadiah. Kasih sama Hadro. Kasih sama Hadro. Ya, diiringi. Oh, mau diiringi. Ya ntar dulu, dicek dulu. Kalau bagus baru. Belum tentu bagus kok. Ayo,
Sebentar. Ya udah, satunya pakai mic saya. أزكى تسليمي تسليمي تدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تدرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي من يخطوط فسوى أفلا أزكى تسليمي تسليمي تودى وصلاة الباري الباري تدرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي من يخطوط فسوى أفلا الله رأى على شبابي جمعت بصفات كل الأنام الله الله رأى على شبابي جمعت بصفات كل الأنام والوحي نزل عليك في الخير وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الخير وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الخير وأوحى إليك جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي من يخطوط فسوى أفلا. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, memang kamu sengaja maunya berdua. Pakai mic. Terus saniki nanti kalau misalnya Abah ketemu sama Habibidin, Abah bisa menyampaikan sesuatu ke Habibidin. Kamu namanya siapa tadi? Lisa Lisa, satunya? sama Naila Nur Al-Mafira. Lisa sama Naila. Ya nanti kalau Abah sama Habibidin ada agenda di Tegal, kamu datang tak panggil nanti kamu. Lisa sama Naila. Saya inget-inget bentar. Ini insya Allah besok tanggal 16 aku bareng lagi sama Habibidin. Terus misalnya aku bisa menyampaikan sesuatu, Lisa sama Naila pesen apa yang harus tak sampaikan ke beliau? Habib pengen ketemu terus pengen ke rumahnya. Oh, pengen ketemu terus pengen ke rumahnya. Ya udah, insya Allah nanti tak bilangin. Kalau pengen ketemu, pengen ke rumahnya Jumat Kliwon. Rutinan. Lah iya rutinan. Tuh, ya udah kesana saja, nggak usah ke Bojonegoro jauh. Pengen mondok di Abah. Oh, pengen mondok di Abah. Boleh, nanti tahun pelajaran baru. Sekarang kelas berapa? 8 Kelas 8. Satunya? sama kelas Kenapa nggak kemarin pas tahun pelajaran baru? Enggak, belum ada biaya. Oh, di tempatnya Abah nggak usah bayar. Kan di tempatnya Abah gratis mondoknya. Cuman untuk sehari-hari, untuk orang tua hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Nggak ada bayar SPP pondok, SPP syariah nggak ada. Seragam sekolahnya juga dikasih, kitab-kitabnya juga dikasih, makan juga dikasih. Gitu. Ya, tak doain. Seneng banget ya bisa ketemu sama Abah. Ya udah, kalau mau foto berdua ini aku mau, lagi aku mau. Ayo, minta tolong difotoin, sama sarung mangganya satu lagi. Sarung mangganya habis. Hah? Parkirannya tebe. Oh, gundulmu. Enggak persiapan gue akeh. Ayo. Ya, sarung mangganya habis. Nanti aja ya, kalau ketemu lagi sama Abah, tak kasih sarung.
Apa? Gimana? Apa? Minta sarung. Ya, terus sarungnya cuma satu. Hah? Anak-anak itu nggak canggih bawanya cuman. Ini tadi yang dikasih udah berapa? Baru satu kok. Ah tuh masih ada satu. 1, 2, 3. Kamu nggak usah wis lanang wis duwe sarung. Nggak usah wis duwe sarung kok. Satu wedang. Ini karena ngefan banget ini. Ya ya. Apa? Tadi nangis. Apa maksudnya? Pakai mic nanti kata-kata gimana ngomong gimana tadi? Hah? Udahlah gimana? Harus ketemu. Terus? Wis. Tadi udah nangis. Udah. Nangisnya kenapa? Ketemu sama Abah. Oh ketemu sama Abah nangis. Kalau sekarang udah deket sama Abah seneng nggak? Senang. Seneng banget. Lo 20.000. Terus kadung keluar. Ah nih tak kasih. Buat disimpen, Bu. 120. Matur suwun ki, Mbak. 120. Matur nuwun, Mbak. Ya sama-sama. Sampean 100. Saya mikir kae. Makhluk jadi-jadian 50 ae. Ya, sesuai amal perbuatan. Kata-kata. Ya kata-kata, ayo kata-kata. Sarung cap mangga, sarungnya Anzamania. Ke sarung cap mangga ke bahayatan. Bahaya. Ayo kamu ganti. Naila. Nabila apa Naila? Naila, ayo. 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 Sarung cap mangga, sarungnya orang Indonesia. Ya udah. Mbak minta maaf ya. Minta maaf, udah waktunya udah cukup. Tuh kasihkan Mbak E. Lari-lari tadi dapat 50.000. Ya, kasih ya. Mbak minta maaf ya. Bisa, boleh mondok ke sana, enggak apa-apa. Mondok ya. Biar pinter. Ye, apa mohon maaf semuanya, mudah-mudahan maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim warahmatullahi ta'ala kulli fa'abdi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna bid dunya wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu qad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.